Setiap hari itu kejadian meninggal dunia maupun perdesaan mencekam karena COVID-19 sekitar jam 12 karena kita antri untuk mengambil jenazahnya di rumah sakit. Kenapa sudah terbatas karena kita memakai masker medis. Perasaan saya itu menabrak orang. Jadi kita hanya berdua membawa peti jenazah. Tapi di dalam membuatnya ada teriak yang sangat keras. Oke, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya Aryo Kundo. Pada kesempatan malam hari ini saya akan sharing pengalaman saya tentang kejadian-kejadian misteri di saat saya melakukan tugas kerelawanan membawa ambulan jenazah maupun ambulan emergensi untuk melakukan pertolongan kemanusiaan dalam kecelakaan maupun dalam kejadian-kejadian bencana. Awal tahun 2020, di saat itu belum terjadi pandemi COVID, saya bergabung dengan teman-teman relawan untuk berkegiatan sosial, tentunya untuk kegiatan kemanusiaan. Dan pada saat itu posisi saya sebagai driver ambulan baik ambulan jenazah maupun ambulan emergensi untuk pertolongan pertama dalam kecelakaan. Kejadian sangat saya ingat-ingat sampai detik ini adalah kejadian di saat banyak kejadian Indonesia dilanda dengan pandemi COVID-19, bahwa hampir setiap hari itu kejadian meninggal dunia, kondisi kota maupun pedesaan mencekam karena COVID-19, banyak yang mendahului kita semuanya. Nah, saat itu permintaan untuk relawan ambulan sangat banyak sekali. Nah, kejadian di sini yang saya alami dan dengan teman-teman, yaitu di saat kita melayani pada kondisi malam hari, karena dalam 24 jam tidak menutup kemungkinan masyarakat meminta tolong kepada kami sebagai relawan COVID-19, yang dalam hal ini kami mempunyai 2 unit armada ambulan untuk pelayanan juga dari rumah sakit maupun yang meninggal di rumah. Lah, pada saat itu posisi terjadi hujan dan ada permintaan menguburkan salah satu pasien yang ada di wilayah Boyolali. Sudah sekitar jam 12 karena kita antri untuk mengambil jenazahnya di rumah sakit. Kita ada kendala, harus menunggu antrian lama, akhirnya meminta ambulan relawan, dan kebetulan saya dan asisten driver yang mendampingi kita ambil dengan keluarga. Kemudian kita sudah di protokol waktu itu. Nah, kita bawa ke depan rumahnya, namun saat itu kan masih diterapkan untuk protokolnya di wilayah itu tidak boleh dimandikan secara syariat, namun dimandikan secara COVID-19 protokolnya. Akhirnya kita membawanya ke daerah Boyolali untuk dimakamkan di sebelah baratnya makam Yosodipuro Pengging. Nah, kejadian di situ, di saat kita menunggu lama banget itu, ada kejadian yang sedikit ganjil yang dialami oleh asisten saya pada saat itu.
dia sempat gelisah pada waktu itu karena menunggu lama dan kita memakai APD lengkap. Nah, dalam keadaan gerah kita juga mengalami rodo sumuk banget. Nah, kita napas juga terbatas karena kita memakai masker medis. Nah, di saat perjalanan dari rumah sakit di daerah Surakarta ya, daerah Solo ini menuju ke Boyolali. Nah, di situ saya hanya 2 orang. Jadi tidak ada yang mendampingi di belakang karena memang ini protokolnya langsung di protokol COVID, udah rapat semua. Sampai perjalanan itu ada kejadian yang sedikit ganjil. Karena awal kita memasukkan karena tidak boleh ada, bahkan pihak keluarga pun tidak mendekat ke jenazah, hanya kami dan petugas yang memakai APD lengkap untuk memasukkan ke dalam ambulan kita. Setelah sudah masuk ambulan, dari awal itu tidak ada masalah. Kita dari base camp itu pelayan tidak ada masalah. Setelah ada di sana, ambulan itu setelah dimasuki oleh salah satu jenazah yang akan kita bawa itu, kita starter tidak bisa hidup. Padahal itu mobil baru, mobil 2015 itu termasuk mobil nggak tua-tua banget. Itu ngadat akhirnya. Terus setelah itu asisten sopir saya itu sudah bingung mau minta tolong sama siapa, karena tidak boleh ada orang biasa yang mendekat ke situ karena ini posisi protokol COVID. Dengan kita pakai APD sangat gerah sekali. Saya turun dari kabin sopir, saya turun. Terus sebisa mungkin kita menjawab istilahnya, karena saya perasaan saya sudah agak ada feeling kurang bagus. Pada saat itu saya juga istilahnya nembung sama, ya berdoalah kepada Tuhan, ya satu itu. Yang kedua kita juga nembung sama siapapun yang kita bawa, intinya kita itu membantu untuk melancarkan semuanya agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Setelah saya hanya baru batin untuk mau ngomong, istilahnya berkomunikasi dengan yang punya fisik ini yang kita bawa ini. Saya masuk lagi, kunci saya masukkan, saya starter langsung hidup. Itu entah seperti apa, mungkin kalau secara syariat atau mungkin memandikannya kurang bagaimana kita juga nggak tahu, karena kita terbatas dengan aturan protokol pada saat itu. Mensucikannya jenazah bagaimana kita juga tidak tahu, karena kita hanya membawa, sudah di peti kita masukkan, kita hanya 2 orang. Yang ikut memasukkan itu ada 2 orang dari pihak sana yang meminta tolong, yang pakai APD juga. Akhirnya setelah hidup kita berangkat. Nah, disitulah dari awal tadi mobilnya segini ngadat. Setelah di jalan itu mobil itu berat sekali, saya itu merasakan kayak nggak seperti biasa. Ambulan ini nggak seperti biasa, biasanya itu lancar-lancar aja, gas-gasannya juga enteng larinya, kayak handrem tuh pikiran saya apa belum saya lepas, padahal indikator handrem sudah nggak nyala, handrem pun sudah saya lepaskan, tapi kita gas itu berat sekali. Lah keadaan berat ini saya sedikit berdoa terus sama asisten. Yang pertama keras saya itu adalah asisten sopir saya. Mas ini kok abotmu toh? Kok koyo rasa banter melakukannya? Iya, perasaan saya juga gitu, tapi saya meneng wae. Karena ambulan waktu ada saat itu dikasih sekat di kabin sopir itu depan, dikasih sekat dengan protokol, kita nggak bisa nengok ke belakang karena memang itu sangat safety sekali pada saat itu. Lah, sesampainya di tengah jalan sekitar ya dapat setengah perjalanan. Nah, di situ sudah mulai awal tadi mati terus berat. Nah, di situ ambulan yang saya bawa ini di samping berat, ambulan itu
kayak rasanya panas sekali. Jadi hawa yang ada di kabin itu panas sekali. Seolah-olah itu kita kayak nggak kuat. Padahal AC kita nyalakan. Nah, di situ asisten supir saya sudah bilang, dia sudah berteriak, ketakutan loh. Ada apa? Katanya dari kaca spion depan itu dia melihat ke belakang. Di belakang itu ada 4 orang yang duduk di ambulan itu, yang duduk di samping peti itu, dan dia semua memandang ke depan. Nah, asisten saya ketakutan. Udah, enggak usah, biarkan saja, enggak apa-apa. Yang penting lihat kita ikhlas, kita membawa jenazah ini, kita pelayanan, kita bawa saja, enggak apa-apa. Begitu lagi, setelah dia bilang gitu, hilang, enggak ada sama sekali. Udah, enggak ada apa-apa, tenang aja. Karena memang asisten saya itu baru pertama kali itu ikut menjadi asisten ambulan jenazah. Saya juga baru 1 bulan megang ambulan. Saya baru 1 bulan megang ambulan, kebetulan pelayanan biasa, laka-laka dan sebagainya. Lah, terus ada pandemi COVID-19 itu, banyak permintaan, akhirnya kita terpaksa memberikan pelayanan itu. Pengalaman tersebut, saya masih tidak percaya. Udah, enggak apa-apa, kita tetap jalan terus. Di depan perempatan pas kita mau belok ke kiri, mau mengarah ke tempat pemakamannya, tapi masih kurang lebih 2 kilo. Perempatan kita belok kiri itu perasaan saya itu menabrak orang. Saya berhentikan, padahal kita bawa jenazah. Nah, tak suruh turun, coba kamu turun dulu. Ditengok, turun ke belakang, dicari, tidak ada bekas. Itu sekitar jam 12 lebih 15 menit, setengah 1-an. Tidak ada orang sama sekali, saya hanya berdua. Tidak ada bekas apapun, tapi perasaan mobil itu ganjel. Dan ada orang, betul-betul orang, bukan berwujud makhluk apapun. Saya tidak punya pikiran itu makhluk gaib dan sebagainya. Orang lewat nyebrang itu, tidak ada bekasnya. Nah, di situ, setelah itu saya nekat jalan lagi mau mengarah ke kuburan. Tiba-tiba di belakang ambulan itu, di dekat peti itu, ada suara orang teriak keras banget. Itu saya dengar sendiri, dan bukan hanya saya, asisten sopir saya juga dengar teriakan kayak orang, istilahnya orang getak, bengok banget. Jadi berteriak sangat keras itu saya juga dengar. Dari situlah ini sedikit saya agak bulu kuduk saya agak merinding kalau mengingat itu. Jadi kita hanya berdua membawa peti jenazah tadi, tapi di dalam ambulan ada teriakan sangat keras. Perasaan saya itu kayak orang berteriak, padahal di situ tidak ada orang sama sekali. Akhirnya kita berusaha jalan sampai ke pemakaman itu, sudah banyak ditunggu sama kerabat, tapi tidak ada yang mau mendekat. Ada dari petugas-petugas saja yang memakai protokol yang ada di situ. Setelah itu kita berhentikan, kita pasrahkan dengan petugas-petugas yang memasukkan ke liang. Akhirnya pas hanya yang 1 orang tok yang berani. Akhirnya kita cuma bertiga untuk menurunkan itu. Setelah kita turunkan, ada petugas pemakaman yang menguburkannya. Kita menjauh untuk melepas semua APD, karena sudah gerak kita lepas APD. Biasanya kita bakar APD tersebut. Terus kita mencari air untuk kita mensterilkan tubuh kita. Kita juga bawa alat-alat safety untuk sabun, cair dan sebagainya. Itu yang kita lakukan, dan kita semprot desinfektan semuanya itu ambulan. Nah, di situ, di saat asisten saya itu membuka pintu yang belakang, di saat mau tak suruh cleaner untuk membersihkan dengan hand sanitizer dan dengan klorin pada saat itu untuk sterilisasi. Di saat buka itu masih ada sosok yang duduk di dekat di belakang setir. Itu ada perempuan duduk di situ. Dia geragap lagi, lari. Mas jero enek uang, Mas jero enek uangnya. Akhirnya saya masuk. Saya buka, nggak ada apa-apa. Jadi pengalaman yang dialami saat itu
saya hanya satu mendengar teriakan tadi. Kalau yang perempuan yang duduk di situ tadi, kita juga nggak tahu ini jenazah perempuan atau laki-laki. Tapi setelah kita mau berkemas pulang, saat sterilisasi tadi, ada sosok perempuan yang duduk di belakang supir dan dia diam saja. Kita nggak punya pikiran yang negatif, pokoknya kita tujuannya untuk menolong. Akhirnya udah kita sterilkan, saya berdoa lagi, saya pancal ambulan itu, kita cari masjid, saya wudhu lagi di situ sama asisten sopir saya. Di situ tiba-tiba ban itu kempes sendiri, padahal sudah kita bawa HP, kita senteri, tidak ada bekas-bekas paku, bekas apa-apa. Ini kejadian ini ganjil semua, dari awal tadi ganjil semua. Ban itu tiba-tiba ban depan kanan, jadi di bawah driver itu banyak kempes habis. Nah, disitulah kita terus alat yang ada dongkrak dan sebagainya, ban serep di belakang ada, kita sempat mengganti itu. Tapi perasaan itu ini sudah janggal sekali. Kita tidak lama, paling sekitar 50 meter ada masjid, kita mencari air tadi, tiba-tiba di situ ditinggal, tidak ada 5 menit, ban yang depan tiba-tiba habis, padahal tidak robek, tidak kena paku maupun kena benda yang tajam lainnya, sudah kita teliti semua. Akhirnya kita ganti, saya memutuskan untuk istirahat sebentar. Jadi dari awal tadi mungkin ada semacam ketidakikhlasan atau apa, saya juga kurang tahu. Tapi di sini kita sempat banyak godaan yang tidak kita inginkan sebetulnya. Tapi hanya sebatas satu, banyak kempes tadi. Kalau suara teriakan tadi terdengar jelas, teriakan seorang perempuan yang meluapkan emosi kemarahan. Saya menangkapnya itu, karena saya dengar sendiri, dan bukan hanya saya, asisten juga dengar. Teriakan yang sangat keras sekali, teriakan ketidakterimaan, teriak istilahnya emosi. Sangat jelas sekali, sampai sekarang pun saya masih bisa membayangkan suara teriakannya itu. Tidak ada sosoknya, cuma hanya teriakan yang sangat keras, kayak teriakannya orang marah, orang tidak terima. Tapi kita tidak menyimpulkan bahwa itu berkaitan dengan mungkin karena itu mensucikannya kurang bagaimana, kita tidak mengarah ke situ. Memang itu sudah protokol, dan kita sendiri job desk kita kan hanya cuma mengantar jenazah tersebut sampai ke pemakaman. Jadi kita tidak punya pikiran seperti itu. Tapi kejadian-kejadian dari awal nggak bisa dihidupkan mobilnya. Setelah kita turun, kita agak sedikit memohonlah, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kita mohon dengan istilahnya yang punya jenazah fisik yang kita bawa ini, intinya kita hanya menolong untuk mengebumikan dengan baik. Nah, di situ bisa jalan di jalan ya, yang tadinya kayak nabrak tadi sesuatu, terus ada teriakan, dan yang paling terakhir bocor tadi itu sudah kejadian-kejadian ganjil. Tapi saya sharing dengan teman-teman yang sering melakukan hal yang sama, teman-teman relawan yang membawa ambulan, kejadian seperti itu kejadian biasa. Karena mungkin saya belum begitu familiar dengan membawa jenazah, karena sebetulnya kita ambulannya untuk pelayanan emergensi, kecelakaan dan sebagainya lah. Itu baru pertama itu kita membawa ambulan jenazah, bukan ambulan untuk yang membawa orang ke rumah sakit yang masih hidup atau korban kecelakaan. Di situ pengalaman yang kita ceritakan dengan teman-teman semuanya, setelah saya sharing dengan teman-teman driver ambulan rumah sakit yang sering membawa jenazah tersebut, ternyata hal seperti itu biasa. Itu jarak tempuh kita itu hanya mungkin 25-an kilo. Bahkan teman-teman yang lain itu yang sampai luar kota, yang sampai Solo Jakarta, Solo Bandung dan sebagainya, itu kejadian seperti itu sangat lumrah sekali terjadi. Tapi tidak bagi saya, karena saya niatnya tulus untuk menolong, juga saya tidak begitu. Tapi perasaan takut tetap ada.
perasaan takut saya itu tetap manusiawi lah. Jadi manusiawi, itu pengalaman yang kita alami sama temen driver-driver ambulan. Dan masih banyak pengalaman-pengalaman yang ganjil seperti itu setelah ini. Jadi ini yang pertama kali, namun setelah itu kita masih banyak mengalami hal ganjil. Bahkan kita menurunkan pun tidak ada yang kuat juga pernah. Kita memasukkan kuat, setelah mau diturunkan, pintu tidak bisa dibuka juga sering. Itu kejadian-kejadian seperti itu sangat sering terjadi. Jadi pintu di saat pintu mau dibuka, mau diturunkan ke pemakaman itu pintu ngancing semua. Tidak bisa dinalar. Ini mobil modern, central lock-nya pakai remote. Semuanya buka, tapi khusus pintu yang untuk mengeluarkan ngancing ada. Diturunkan sulit sekali, jepit juga ada. Jadi itu kan ada slot untuk rodanya yang untuk ngancingkan tataan peti itu kan ada slotnya untuk ngancing. Itu ngancing juga bisa, pernah mengalami kejadian itu. Jadi kita gimana? Kita sharing saya tidak mencoba untuk membawa teman-teman itu berpersepsi untuk ke hal-hal yang gaib, namun kita juga harus mempercayai bahwa selain kita yang ada di sini, mungkin di dunia sebelah atau di dunia itu juga memang betul-betul sesuatu yang nyata menurut pengalaman saya. Karena apa? Hal-hal ganjil seperti di luar nalar. Yang kita bawa jelas-jelas sudah meninggal. Namun kejadian yang mungkin kita alami ini sesuatu hal yang tidak logis. Awal mula semuanya baik-baik saja. Kebetulan mungkin kalau kita terjemahkan secara menurut saya kita terjemahkan bahwa mungkin unsur ketidakikhlasan yang kita bawa itu belum begitu ikhlas untuk meninggalkan duniawi lah. Jadi kayak seolah-olah kita turunkan tidak mau jenazah itu. Akhirnya setelah kita pulang dan kembali lagi mendapat calling-calling dari pelayan-pelayan seperti itu, hal-hal yang seperti itu ternyata sering dialami oleh teman-teman driver-driver pelayanan ambulans jenazah. Dan itu sesuatu yang tidak mustahil, karena memang itu mobil jenazah itu memang dikhususkan untuk hampir ratusan, bukan hanya 1, 2, 3 jenazah yang dibawa, dan berbeda-beda kejadian cara meninggalnya. Itu sesuatu yang wajar menurut saya, sesuatu yang wajar. Karena apa? Karena kita nggak tahu cara meninggalnya seperti apa. Kita hanya intinya kita memang tugas kita seperti itu ya kita layani. Tapi kejadian-kejadian itu sering dialami teman-teman driver ambulan. Bahkan sendiri pun tiba-tiba di samping ada yang ngajak bicara juga sering. Saya sering mengalami hal seperti itu. Tapi setelah kita berjalan 3 bulan sampai setengah tahun, bahkan sampai saat ini, itu kita sudah kayak sinkron. Jadi kita nggak terlalu membesar-besarkan, kita tidak terlalu takut. Intinya semuanya itu pesan kita adalah sesuatu hal yang lain, dunia lain, bukan dunia kita realita saat ini. Kita hidup di bumi ini, itu betul-betul nyata. Menurut saya seperti itu berdasarkan pengalaman yang kita alami. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah kita sharingkan dengan teman-teman semuanya, pengalaman-pengalaman saya dan pengalaman-pengalaman teman-teman penggemar misteri. Mungkin nanti bisa bercerita melalui komentar-komentar di bawah, tanggapan-tanggapan tentang kejadian-kejadian misteri yang dialami teman-teman semuanya. Tetap stay tune, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng Jos Bloko Misteri Channel agar teman-teman semuanya bisa tetap mengikuti cerita-cerita misteri yang lainnya dari kami. Salam sehat, salam kemanusiaan. Terima kasih.